Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mams, gimana nih kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah, Alhamdulillah nggak kerasa ya teman-teman semua. Sekarang kita udah ada di penghujung tahun 2021 ya. Padahal rasanya tuh baru kemarin kita baru memulai 2021 di kala pandemik yang belum selesai ya. Terus baru kemarin juga kita merayakan Hari Raya Idul Fitri di tengah pandemik yang benar-benar lagi kacau, yang nggak bisa mudik segala macem. Dan sekarang kita udah di penghujung tahun 2021 gitu. Seakan waktunya tuh cepet banget, kayak cuman dalam kedipan mata ya, Masya Allah ya Mams. Nah tapi tentunya banyak banget pelajaran yang bisa kita petik di tahun 2021 ya. Dan itu akan mendewasakan kita, memberikan kita banyak pelajaran untuk menyambut 2022 dengan lebih baik lagi, amin. Nah, di sini aku mau memulai jurnal keuangan aku. Aku mau bikin sampulnya dulu. Di sini aku tulis 2022, jelas banget. Dan aku tulis sedikit kata-kata. Ini aku nemu di Instagram gitu. Cuman aku nggak tahu kurang lebih sama atau enggak. Jadi selintas tuh aku pernah baca kayak gitu dan ngena banget sih di aku. You don't have to run, but don't stop. Jadi di sini aku berusaha untuk memperbaiki diri aku agar lebih tenang, lebih stay calm, gak perlu rusuh, gak perlu kejar cita-cita kita dengan buru-buru ya. Kita biar slow tapi pasti gitu. Ini sebenarnya kata-kata yang aku tulis di sini untuk memotivasi aku sendiri ya Mams. Tapi siapa tahu kata-kata ini juga bisa ngena di Mams semua. Jadi ya seperti tulisan aku yang kemarin juga, just a little step. Sedikit-sedikit aja, gak perlu buru-buru, gak perlu menyamakan langkah kita dengan langkah orang lain, gak perlu ya Mams. Kita semua punya langkah dengan ukuran yang berbeda-beda. Terus takarannya juga pasti beda-beda. Jadi kita nggak bisa samain gitu. Jadi di sini aku berharap diri aku juga agar lebih tenang, agar tidak terlalu over ambisius. Cukup little step aja, tapi insya Allah kita pasti nyampe ke tujuan kayak gitu sih. Jadi aku di 2022 ini pengen lebih tenang, lebih santai, lebih kalem. Yang penting aku menghabiskan banyak waktu dengan keluarga aku aja. Yang penting itu, karena ternyata momen itu cepet berlalunya ya Mams ya. Yang kerasa dari aku hamil sampai anak aku sekarang udah 1 tahun, itu kayaknya cepet banget. Jadi pelajarannya di tahun 2022, biar cita-cita kita, langkah kita, step kita sedikit-sedikit aja. Yang penting jangan ada satu momen pun yang terlewatkan percuma gitu ya. Di sini aku kasih pelangi bintang-bintang ya, berharap semoga di tahun 2022 itu akan lebih baik, lebih cerah, terus lebih banyak juga happiness-nya, terus kita juga bisa lebih banyak berbagi sama orang-orang sekitar kita ya, karena kalau kita ngelihat orang lain seneng karena kita, otomatis jadi bikin kitanya juga bisa lebih seneng lagi gitu. Kebahagiaan mereka tuh jadi kebahagiaan kita. Nah ini lanjut aja, aku bikin resolusi keuangan aku. Jadi aku juga mempelajari tahun 2021 itu banyak banget perubahan ya. Salah satunya aku berani untuk mengambil cicilan itu di tahun 2021. Dan otomatis berpengaruh sangat banyak ya dari sisi keuangan aku. Nah tapi itu tidak membuat aku harus putus asa, membuat aku kayak terpuruk gitu. Enggak, kita tetap harus punya resolusi, kita harus tetap punya spirit. Nah ini yang pertama, ini aku akan tetap mengedepankan emergency fund. Itu target 2 juta. Sebenarnya untuk emergency fund ini aku ada di tabungan juga, aku simpen. Itu yang lebih mudah diakses ya. Jadi kalau kebutuhannya transfer atau apa, aku bisa langsung. Terus aku juga simpan emergency fund ini sebagian di sinking fund. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak dan harus cash, itu aku udah ready gitu uangnya. Nah yang kedua, ini tentunya ini super menyenangkan banget ya. Ini aku tetap pakai metode sinking funds di keuangan aku.
Ini targetannya ada untuk pajak, lebaran, mudik, insya Allah kurban, dan liburan tetap ada ya. Nah, tapi tetap sinking funds ini mungkin aku akan bertahap menyesuaikan si keuangan aku ya. Jadi tetap prioritasin dulu kewajiban, baru aku simpen sinking funds. Mungkin yang wajibnya dulu kayak pajak ya, itu wajib banget, nggak boleh kelewat. Lalu nomor 3, di sini ada saving challenge. Ini pertama kalinya aku coba. Jadi sebetulnya aku udah pengen coba dari dulu. Aku mikir uang belanja aku tuh kalau sisa tuh suka aku habisin gitu buat jajan atau apa di hari-hari terakhir gajian. Tapi di sini aku pengen nyoba banget untuk bisa saving dari uang itu. Jadi kan kayak nabung nggak kerasa gitu ya, Mams. Insya Allah semoga bisa ya. Lalu nomor 4, di sini ada add income. Tentunya melihat keuangan aku seperti apa, terus kebutuhan aku seperti apa, dan aku merasa perlu adanya pemasukan tambahan ya untuk keuangan keluarga aku. Aku akan usahakan itu, insya Allah aku dan suami kita kerjasama kayaknya untuk cari tambahan rezeki untuk menabung gitu. Karena kita juga masih punya banyak banget mimpi ke depannya. Ya, mumpung kita masih muda, jadi produktivitas, tenaga, terus pikiran kita juga masih bisa mencar-mencar ya, Mams. Jadi jangan disia-siain gitu. Lalu yang nomor 5, ini investasi. Sebenarnya aku udah pernah investasi emas, tapi aku masih belum dapet ilmunya. Jadi waktu itu aku ikut-ikutan aja gitu ya, Mams ya. Jadi aku ikut-ikutan beli, terus aku masih belum tahu ilmunya kayak gimana. Nah, sekarang aku mau mempelajari lebih dalam lagi soal investasi ini. Investasi apa? Ya siapa tahu Mams semua ada rekomendasi, boleh komen di bawah ya. Tapi sejauh ini teman-teman di lingkungan aku, keluarga aku juga nggak jauh investasinya dari emas ya, Mams. Ya siapa tahu ada masukan lain, saham kayak gitu. Aku masih pengen banyak belajar, boleh banget ya, Mams. Boleh komen di bawah. Nah, investasi juga ini akan jangka panjang ya. Mungkin bisa untuk umroh, atau bikin rumah, atau untuk dana pendidikan kelak anak-anak kita gitu ya, Mams. Aku udah pikirin sih sebenarnya itu dari jauh-jauh hari, cuman aku baru mau realisasi benar-benar fokusnya di tahun ini, insya Allah. Semoga Allah ridhoi. Dan mungkin ini bukan maksudnya mendahului kehendak Allah ya, Mams ya. Kayak, pikirannya kok jauh banget, udah mikirin anak kuliah atau anak sekolah. Bukan, tapi ini ada salah satu ikhtiar kita biar keuangan kita tuh nggak keluar kocar-kacir malah ke hal-hal yang kurang penting ya, Mams. Malah itu kan yang jadi dosa ya, kita nggak tahu mana yang kewajiban yang seharusnya kita dahulukan, mana yang seharusnya kita kesampingkan. Justru dengan kayak gini tuh memotivasi kita untuk bijak mengelola keuangan, bijak mengelola rezeki yang sudah Allah berikan. Menurut aku sih kayak gitu. Jadi nggak masalah banget kalau ini investasi buat cita-cita kita di masa mendatang gitu. Semoga semuanya Allah lancarkan. Mam semua juga pasti punya resolusi keuangan masing-masing ya. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan jangan lupa minta kesehatan juga panjang umur ya, Mam semua ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini juga aku tulis lagi motivasi untuk aku, dan semoga bisa jadi motivasi buat Mam semua. Dan untuk Mams dan teman-teman semua, gimana nih? Udah pada bikin resolusi keuangan belum? Yuk kita bikin, siapa tahu bisa jadi motivasi buat mengelola keuangan kita bisa lebih sehat lagi, bisa lebih baik lagi di tahun 2022. Mumpung masih awal tahun, jadi spiritnya masih full nih. Jadi kita kerahkan spirit kita ke hal-hal yang positif. Semoga hal positif ini akan terbawa terus sampai sepanjang tahun 2022. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekian video dari aku, semoga bermanfaat, semoga bisa jadi motivasi buat teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.